Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga memerlukan serangkaian keputusan masuk akal (common sense) yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan tersebut terkait dengan satu, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. 3. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas melalui langkah-langkah menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan aspek kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas, melakukan asesmen penilaian berdiferensiasi berdasarkan teknik penilaian, pra-asesmen, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Supaya pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid bahwa guru melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Sedangkan minat murid bahwa guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasinya. Dan profil belajar murid bahwa guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten bahwa guru perlu menyesuaikan konten materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Selanjutnya, diferensiasi proses bahwa proses belajar yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan murid. Proses ini mengacau pada bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang terjadi. Dan diferensiasi produk bahwa guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid disesuaikan dengan konten yang dipelajari dan proses yang telah terlewati. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pemikiran KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif sekolah. Filosofi pemikiran KHD. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran berdiferensiasi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki masing-masing anak, sesuai dengan kesiapan belajar, minat atau bakat, dan profil belajar anak. Nilai guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perwujudan nyata pemahaman dari nilai-nilai guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perwujudan dari nilai berpihak kepada murid, yang mendorong nilai mandiri, inovatif dan kreatif dalam menyusun rangkaian pembelajaran sesuai kebutuhan belajar siswa. Selain itu, dengan pembelajaran berdiferensiasi, menguatkan nilai kolaborasi dengan komunitas untuk memecahkan tantangan yang dihadapi.
Peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memaksimalkan peran guru penggerak. Sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa mengetahui kebutuhan belajar murid serta strategi yang akan digunakan dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu, dengan pembelajaran berdiferensiasi otomatis menumbuhkan student agency pada murid karena semua kebutuhannya terakomodasi sehingga mereka akan bisa maksimal pengalaman belajarnya. Selain itu, menjadi pembelajaran berdiferensiasi mendorong kolaborasi antara anggota komunitas, sehingga peran sebagai coach bagi guru lain akan lebih maksimal. Visi guru penggerak. Visi berisi pikiran-pikiran yang menjadi tujuan sebuah komunitas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu perwujudan visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan oleh seorang guru penggerak. Rancangan tindakan perubahan. Visi yang sudah dibuat akan menghasilkan satu kalimat prakarsa perubahan, di mana rancangan tindakan perubahan dibuat berdasarkan tahapan Bagja merupakan upaya melakukan perubahan pada diri sendiri, sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid, menemukan potensi dan kekuatan, juga hal baru dalam diri yang dapat membawa manfaat pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan serta kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri dalam budaya ajar tetapi terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi.